Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winona Kesyadli dengan NIM 72425200007 dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, kelas C 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi Excel akuntansi dengan beberapa rumus Excel yang relevan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas komputerisasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat. Nah, langkah pertama itu kita buka dulu aplikasi Excel-nya, kemudian kita bikin sheet baru dengan nama sheet-nya itu akun. Ini kita klik dulu akun. Lalu di sheet ini kita bisa lihat, kita bisa beri judul itu dengan nama daftar akun di atas sini. Kalian tinggal bikin aja namanya daftar akun, terus tinggal kalian beri warna sesuai yang kalian mau. Nah, lalu setelah itu kita buat juga check balance agar nanti kita bisa tahu apakah saldo balance atau tidak di sini. Nah, kemudian kita bikin format seperti ini, tabel segini yang terdiri dari kode, nama akun, jenis, SA debit, dan SA kredit. Langkah berikutnya, kita tambahkan sheet baru di sini di sebelah sheet akun dengan nama sheet jenis. Maaf, jenis. Nah, kita enter. Nah, di sheet jenis ini kita bikin kolomnya seperti ini yang terdiri dari jenis akun, posisi pada laporan, dan saldo normal. Kita isi kolom-kolomnya secara manual sesuai dengan kebutuhan seperti yang tertera pada layar di video ini. Jadi di sini tuh ada jenis akunnya itu ada aset, kas, bank, akun piutang, persediaan, aktiva lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, kewajiban lancar lainnya, kewajiban jangka panjang, ekuitas, pendapatan, HPP, beban atau biaya lainnya. Lalu kemudian ini kita bikin juga ya, misalnya aset ini posisinya itu di mana, di neraca atau di laba rugi. Nah, kas ini kan di neraca maksudnya. Nah, kalau untuk yang laba rugi ini kan misalnya seperti pendapatan, HPP, itu kan maksudnya ke laba rugi. Nah, lalu di saldo normalnya juga kita bikin secara manual, apakah aset ini saldo normalnya itu berada di mana, di debit kah atau di kredit. Kalau aset itu kan di debit, kas itu di debit, kalau akun hutang itu kredit, dan seterusnya. Lalu di bagian jenis akun ini, langkah selanjutnya di bagian jenis akun ini kita bikin name box dengan nama, kita beri nama J jenis. Nah, begitu juga dengan posisi pada laporan kita bikin namanya jadi JPOS, dan saldo normal kita bikin name boxnya itu JSN. Fungsinya apa? Fungsinya itu nanti agar memudahkan kita dalam mengisi pada kolom yang dibutuhkan nantinya. Kemudian kita masuk ke akun, kita isi kode akun. Sebentar ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kode dan nama akun sesuai dengan yang dibutuhkan secara manual. Ini ya. Jadi kode-kodenya ini kita bikin secara manual, dimulai dari 1000, 110000 hingga 53000. Itu disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan, dan nama akunnya juga akun-akun apa saja yang kita gunakan. Nah, kemudian di kolom jenis ini pada sheet akun kita masukkan list validasi data, terus kita masukkan jenis yang tadi udah kita bikin name box-nya. Nah, kita isi pada nama akun. Jangan lupa membuat rumus di check balance di sini. Ya. Dengan rumus sum E7 sampai E45. Itu untuk menjumlahkan SA debit ini ya, yang dari E7 ini ya. Jadi sum E7 dari sini kita jumlahkan ke bawah sini. Enter. Begitu juga yang untuk SA kreditnya, kita juga gunakan rumus sum. Kita jumlahkan kita tarik aja kursornya dari F7 sampai ke bawah. Oke. Kita enter aja ya. Lalu kemudian kita buat kode bantu. Di sebelahnya sini ada KB1, KB2, KB3, KB4. Seperti di layar. Nah, pada KB1 kita masukkan rumus. Di sini di KB1 kita masukkan rumus if or
D7 sama dengan B7, baru kita bikin B7 dan rumus seperti yang pada layar ini. Kita copy ke bawah, jadi kan ini kita copy aja ke bawah, kita enter. Nah, rumusnya kita copy saja ya ke bawah. Rumus ini fungsinya untuk menyatukan kode dan keterangan akun. Jadi, ini antara kode dan keterangan akun. Nah, disinilah dia. Jadi nanti seperti ini, misalnya aset kan, 1000 aset, seperti itu. Lalu, jadi kan kalau pakai rumus, jadi sudah otomatis tergabung gitu ya, kode dengan nama akunnya. Lalu pada KB2, kita masukkan rumus if, di sini kita masukkan rumus if H7 sama dengan tanda petik 2 atas 0 dan 1. Kemudian copy ke bawah saja. Nah, pada KB3, kita enter aja ya. Pada KB3, kita masukkan rumus if 18 conif baru i7, i8, i8. Kemudian copy ke bawah. Ini fungsinya sebagai header. Misalnya, apabila aset dikosongkan, maka jenisnya tidak terbaca. Lalu pada KB4 kita masukkan rumus di sini kita masukkan rumus if error index H match row seperti pada di layar ini ya rumusnya. Kemudian kita copy juga ke bawah seperti tadi. Kemudian saya enter dulu ya teman-teman. Kemudian kita blok si KB4 ini. Kita bikin name box dengan nama akun list. Oke. Nama akun list. Kemudian di sini bagian sini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut aja ke sheet baru. Kita bikin sheet baru dengan nama KB. Kita bikin dengan nama KB. Nah, di sini tuh untuk pembuatan kode bantu. Kode bantu digunakan untuk menyimpan data daftar customer dan supplier yang melakukan transaksi kredit. Logika menggunakan kode bantu ini adalah untuk membuat otomatis buku pembantu piutang atau buku pembantu hutang yang menjelaskan detail transaksi supplier atau customer sehingga detail penambahan piutang atau hutang yang terjadi dapat dicetak. Yang pertama, setelah kita bikin sheet-nya yang bernama KB, kita bikin format daftar kode bantu, yaitu pertama, di sini kita bikin dulu judulnya daftar customer atau piutang, yang terdiri dari kode, keterangan, jenis, saldo normal, saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Dan yang kedua adalah daftar supplier, sama ya, formatnya ada kode, keterangan, jenis, saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Lalu di bagian kode, kode ini digunakan, ini yang bagian kode ini digunakan untuk menyimpan kode customer atau supplier. Untuk pengisiannya bebas, misalnya contoh customer 1 kita bikin aja C001, kalau supplier 1 kita bikin aja S001, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu keterangan, di bagian kolom keterangan digunakan untuk memberikan nama customer atau nama supplier yang dibuat. Misal, kita bikin customer 1, customer 2, kalau di bagian supplier, supplier 1, supplier 2, dan seterusnya. Lalu, di bagian jenis, sebentar ya teman-teman, di bagian jenis diisi dengan memilih utang atau piutang. Kalau untuk daftar customer, kita pilih yang piutang. Ya. Nah, kalau untuk yang di supplier, kita pilih yang utang. Lalu, setelah itu, masuk pada menu data, lalu pilih data validasi. Pilih list dan ketik piutang atau utang dan menghasilkan dua pilihan yang akan kita pilih. Lalu tinggal copy paste sesuai kebutuhan agar formatnya mengikuti seperti yang dibuat tadi. Saldo awal diisi secara manual. Yang ini kita isi secara manual karena di sini pada laporan ini tidak ada saldo awalnya, maka di sini masih kosong. Lalu
Pada kasus ini kita nggak punya kan saldo awal, jadi kita kosongkan saja. Lalu di bagian penambahan diisi dengan manual, pengurangan juga diisi dengan manual. Lalu di saldo akhir kita tambahkan formula. Di sini tambahkan formula if B6 sama dengan tanda kutip 2 E6 tambah F6 dikurang G6. Jadi misalnya gini, kita masukkanlah dulu si B6 ini itu sebagai kodenya, lalu saldo awal ditambah dengan penambahan dikurang dengan pengurangan. Kita enter ya. Lalu formulanya kita copy paste aja ke bawah. Jadi kita nggak perlu manual satu-satu. Jadi biar rumus formulanya itu langsung masuk ke bawah. Nah, setelah itu customer, tunggu ya teman-teman, pada kolom C13 ini yang customer, formula konta ini untuk menghitung berapa data customer. Ini kan ada 2, jadi dia 2 customer. Ini kita gunakan rumus konta C6, C12, dan kita tambahkan kata customer. Jadi biar nanti dia jadinya ada berapa, dan jadi ini seperti ini, 2 customer. Ini untuk menghitung berapa data customer. Nah, untuk total saldo awal, tunggu ya. Untuk total saldo awal, penambahan pengurangan saldo akhir dengan menggunakan formula sum. Jadi yang untuk saldo awal ini, yang di bawah ini kita gunakan aja formula sum ya. Ini kita tambahin ke bawah, ini juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, kalau yang untuk supplier, sama dengan formula seperti customer tadi. Kita tinggal copy lalu pas sesuai dengan data. Lalu selanjutnya, kita bikin sheet baru dengan nama sheet-nya itu jurnal. Nah, di jurnal ini, buat tabel jurnal dengan format ada tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi, KB, akun debit, akun kredit, dan jumlah. Masuk pada menu KB. Kita masuk pada menu KB dan buat satu kolom bantu yang diberi nama KB dengan formula if and or piutang if piutang D6 utang D6 jenis nih. Formula yang pertama digunakan adalah formula OR yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada kolom D6. Ini D6. Pada kolom D6 apakah berisi data piutang atau utang. Jika salah satunya terpenuhi atau benar, maka dilanjutkan dengan pengecekan menggunakan formula N yang mewajibkan semua logika yang dibuat harus benar atau sesuai. Jika hasilnya benar, maka data kolom kode dan keterangan digabung menjadi satu menggunakan tanda dan. Jika error, maka kolom C6 dikosongkan. Lalu copy dan paste sampai ke bawah. Jadi misalnya seperti ini, kalau dia masuknya ke utang atau piutang, dia langsung otomatis gini. Kalau misalnya tidak ada, dia kosong, jadi nggak error ya teman-teman. Lalu kita bikin kolom kode bantu 3, diberi nama KB2, KB3, KB4. Pada KB2 kita beri formula. Pada KB2 ya, kita beri formula if J6 sama dengan tanda kutip 2, 0, 1. Jika kolom J6 sama dengan kosong, maka yang dimunculkan adalah angka 0. Dan jika J6 tidak sama dengan kosong, maka diberikan angka 1. Copy, lalu kita enter aja ya. Kita copy aja sampai ke bawah. Paste sesuai kebutuhan. Nah, pada KB3 diberi formula if K6, 0, count if K6, K6, K6. Jadi, formula ini, jika di kolom K6 lebih besar dari 0, maka yang dimunculkan adalah memberikan nomor urut untuk angka 1 yang muncul dari kolom K6 tersebut. Dan jika salah satu atau K6 lebih kecil
atau sama dengan 0, maka dimunculkan angka 0. Copy ke bawah saja. Kita copy lalu paste ke bawah saja. Nah, pada KB4 ini mana dia? Pada KB4 diberi formula if error. Ini ya, seperti di video ini formulanya. Ini mengambil data formula indeks pada kolom J di awal pada baris K1 dengan pengecekan data pada kolom L. Jika formula error, maka kolom M6 dikosongkan. Baru kita copy paste aja ke bawah. Lalu kita blok F5 sampai F24, lalu masukkan pada data validasi. Kita bikin ini ya, kita bikin akun list. Copy salah satu dan paste ke dalam kolom sesuai dengan kebutuhan pada akun debit dan kredit. Rumus pada F25, ya F25, yang ini 16 transaksi ini, itu kita gunakan rumus subtotal. Kita bikin rumus subtotal, terus kita tarik ke bawah dan kita tambahkan dan transaksi. Jadi ya. Jadi nanti terhitung ada berapa transaksi yang terjadi. Tunggu ya. Lalu pada tanggal digunakan untuk menginput data tanggal terjadi transaksi atau tanggal jurnal dibuat. Nomor bukti digunakan untuk menginput data bunyi transaksi, sifatnya tidak wajib isi namun berfungsi pada saat ingin melakukan pelacakan transaksi menggunakan referensi bunyi transaksi yang menjadi dasar inputannya. Nah, di bagian keterangan, ketik manual sesuai dengan transaksi yang ada. Misalnya seperti ini. Ini kan Tuan Andika menginvestasikan modal awalnya. Jadi kan ini jurnalnya itu kas usaha pada ekuitas sebesar 150 juta. Kita bikin aja keterangannya di sini investasi modal awal. Nah, lalu di bagian KB, akun debit, akun kredit sesuaikan dengan transaksi yang ada. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ini jurnal yang transaksi yang kedua, ini pembayaran sewa ruko. Kan itu jurnalnya sewa ruko dibayar di muka pada kas usaha. Jadi kita pilih saja gini, sewa dibayar di muka, kita klik. Sewa dibayar di muka. Tuh. Aduh, sorry. Kita pilih sewa ruko dibayar di muka pada kas usaha. Itu sebesar 48 juta. Nah, lalu jumlahnya ini di bagian kolom jumlah ini kita ketik secara manual aja ya. Misalnya ini 150 juta, 48 juta. Nah, kita tambahkan kolom KB1 dengan rumus if CS if C5 jika pada kolom C5 atau data pada nomor bukti tidak ada atau sama dengan kosong, maka kolom J5 dikosongkan juga. Apabila kolom C5 berisi data atau diberikan nomor bukti, maka kolom J5 diberikan nomor urut sesuai dengan nomor bukti masing-masing. Nah, untuk yang ini yang C5 ini menandakan bahwa C5 absolut atau saat formula dikopi ke semua baris yang ada, maka C5 yang memiliki tanda dolar tidak bergeser. Lalu kita enter aja ya. Blok kolom kita beri, ini kita blok, yang kolom ini kita blok, kita beri nama JU KB1, tanggal. Nah, yang tanggal kita isi JU tanggal, yang ini juga tanggal kita bikin JU tanggal. Nomor bukti kita bikin nameboxnya JU0, keterangan transaksi kita bikin JU cut, JU underscore cut. Akun debit kita isi JU
DB, akun kredit kita isi name box-nya itu JUKR dan jumlah JUJML. Nah, lalu tambahkan kolom KB2 dengan rumus if or F5, terus kita masukkan sama dengan BB underscore akun koma 1, 0. Jika F5 sama dengan BB underscore akun atau akun yang dipilih pada sheet BB atau G5 sama dengan BB akun atau akun yang dipilih pada sheet BB, maka yang dimunculkan pada kalimat adalah angka 1. Dan jika keduanya tidak ada yang sama atau salah maka diberikan angka 0. Nah, lalu kita tambahkan di kolom KB3 dengan rumus if kalimat lebih kecil sama dengan 0, kan if K5. Jika K5 lebih kecil atau sama dengan 0, maka kolom L5 dikosongkan. Sedangkan jika lebih besar dari 0, maka yang diisikan pada kolom L5 adalah memberikan nomor urut angka 1 yang ada pada kolom KB2 dengan menggunakan formula count if. Lalu pada formula count if. Lanjut, buat kolom K menjadi JUKB2, yang ini JUKB2, dan kolom L menjadi JU, ini kolom K jadi JUKB2, dan kolom L itu kita bikin jadi JUKB3 dengan rumus JUKB3. Lalu kita tambahkan kolom KB4 dengan rumus if, ya rumus seperti pada gambar pada yang di layar. Formula logika yang digunakan yang pertama adalah fungsi OR yang dimana melakukan pengecekan pada kolom jurnal bagian akun debit dan akun kredit. Apakah salah satu dari akun tersebut memiliki jenis akun sebagai akun piutang atau akun hutang. Jika benar, salah satunya telah memenuhi syarat tersebut, maka ditambahkan syarat lagi yang harus benar untuk bisa menampilkan hasil yang diinginkan. Nah, lalu kita tambah sheet baru lagi dengan nama BB. Jadi BB itu adalah buku besar. Pertama-tama, kita buat format tabel buku besar di Excel. Format ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu akun, type akun, saldo awal, saldo akhir. Di bawahnya kita tambahkan bagian tabel transaksi yang mencakup kolom tanggal, nomor bukti keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di bawahnya kita tambahkan bagian tabel transaksi yang mencakup kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pastikan semua kolom sudah diberi label yang jelas. Lalu atur ukuran kolom agar rapi dan mudah dibaca. Setelah itu, membuat format tabel pada sel C4. Ini C4. Kita perlu menambahkan validasi data agar pengguna bisa memilih akun dari daftar yang sudah tersedia. Jadi nanti kita tinggal, kalau kita udah bikin data validasinya, kita tinggal pilih aja kita mau bikin buku besar untuk akun apa, akun Kaska atau akun apa, seperti itu. Lalu caranya itu buka sheet jurnal, cari salah satu baris yang sudah menggunakan validasi data untuk akun. Lalu salin bagian tersebut kemudian ke sheet buku besar. Lalu kita ke sheet buku besar. Tempelkan validasi data ini ke sel C4. Ini ya di sini. Di sel C4. Dengan langkah ini setiap kali kita ingin melihat buku besar untuk akun tertentu, kita cukup memilihnya dari drop down yang tersedia. Jadi kita tinggal klik-klik saja kalau sudah masuk seperti ini ya. Untuk menampilkan tipe akun secara otomatis berdasarkan akun yang dipilih, kita gunakan rumus di sel C5 ini sebagai berikut. Kita masukkan if error index AKJNS match C4 AKKB 0, terus kita tutup kurung. Rumus ini fungsinya
untuk mencari tipe akun debit atau kredit dan daftar referensi akun yang sudah ada. Jika akun yang dimaksud ditemukan, maka jenisnya akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka hasilnya akan kosong. Lalu langkah berikutnya adalah menghitung saldo awal secara otomatis di sel G4 ini, saldo awal. Kita gunakan formula seperti ini yang ada pada layar. Rumus ini akan membandingkan nilai debit dan kredit berdasarkan jenis saldo normal akun tersebut. Jika akun bertipe debit, maka saldo awal diambil dari selisih antara total debit dan total kredit. Sebaliknya, jika bertipe kredit, maka saldo awal diambil dari selisih total kredit dikurangi total debit. Sebelum melanjutkan, beri nama sel C4 dengan define name BB akun. Ini diperlukan untuk referensi dalam rumus-rumus selanjutnya. Setelah itu, di kolom saldo akhir, gunakan rumus berikut. Nih, saldo akhir kita gunakan rumus, tunggu ya, teman-teman. If index ya, seperti ini, pada di gambar. Rumus ini berfungsi untuk menghitung saldo akhir dengan menjumlahkan saldo awal dan selisih antara total debit dan total kredit yang tercatat di tabel transaksi buku besar. Sekarang kita pindah. Ke sheet jurnal. Kita pindah ke sheet jurnal, tambahkan kolom baru di kolom K. Di K ini kita masukkan rumus berikut. If or F5 BB underscore akun G5 BB underscore akun. Rumus ini akan mengecek apakah nama akun yang dipilih atau BB akun ya. Mana jurnal sheet jurnal. Nah, rumus ini akan mengecek apakah nama akun yang dipilih ya BB underscore akun muncul di kolom debit atau kredit. Jika iya, maka hasilnya 1. Jika hasilnya 1, artinya baris jurnal tersebut relevan dengan akun yang sedang ditampilkan di buku besar. Setelah itu, beri nama untuk range kolom K ini sebagai JUKB2. Kita bikin inbox itu, yang ini tuh JUKB2. Masih di sheet jurnal, kita tambahkan kolom L di sebelah kanan, gunakan formula. Ini, kita gunakan formula if K5 kurang sama dengan 0, count if K5 kali mengapa. Fungsinya dari rumus ini adalah memberikan nomor urut hanya pada baris yang mengandung nilai 1 di kolom K, yaitu baris-baris yang relevan dengan akun di buku besar. Kemudian beri nama range kolom L ini sebagai JUKB3. Kita bikin name box-nya itu JUKB3. Lalu kembali ke sheet buku besar, kita isi kolom tanggal ke buku besar, kita isi kolom tanggal pada tabel transaksi menggunakan formula if error index JU tanggal match row H1 JU underscore KB3 0. Formula ini mengambil data tanggal dari sheet jurnal berdasarkan urutan nomor yang sudah dibuat tadi. Untuk kolom nomor bukti kita hanya perlu mengganti JU tanggal. Ini kita copy aja rumusnya yang dari tanggal ini, kita copy, kita paste di nomor bukti ini, cuman di bagian tadi JU tanggalnya itu kita ganti jadi JU0. Nah, kalau di keterangan juga seperti itu, kita tinggal ganti yang di sini tuh yaitu JU keterangan. Nah, untuk kolom debit kita gunakan rumus if. Kita gunakan rumus seperti ini. Rumus ini akan mengisi kolom debit hanya jika akun yang muncul di jurnal memang berada di sisi debit dan sama dengan akun yang dipilih. Jika tidak sesuai, maka nilainya 0. Untuk kolom kredit, rumusnya hampir sama, hanya saja kita ganti yang ini, kita ganti JU DB dengan JUKR. Ini mana ya? Nah, yang tadi ini di sini kan kalau di debit dia JUKB. Kalau di kredit kita ganti jadi JUKR. Fungsinya tetap sama, yaitu mengisi nilai jika akun tersebut berada di sisi kredit dalam jurnal. Terakhir, untuk menghitung saldo berjalan di kolom saldo G8 dan seterusnya, kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus if ini
seperti pada layar. Rumus ini pertama akan mengecek apakah baris transaksi kosong. Jika tidak kosong, maka saldo akan dihitung berdasarkan tipe akun. Jika tipe akun adalah debit, maka saldo dihitung dari saldo awal ditambah total debit dikurangi total kredit. Jika tipe akun adalah kredit, maka sebaliknya, saldo awal ditambahi total kredit dikurangi total debit. Lalu, kita bikin lagi sheet baru, yaitu BP, buku pembantu. Nah, di sheet BP ini atau buku pembantu ini digunakan untuk memantau secara rinci transaksi dan saldo piutang atau hutang berdasarkan masing-masing kode bantu. Dengan buku ini, kita bisa melihat saldo awal, mutasi, dan saldo akhir tiap pihak secara terpisah sehingga memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi data keuangan secara lebih akurat. Yang pertama, kita buat dulu tabel utama di sheet BP dengan kolom header, kode bantu. Ini kita gedein dulu ini. Kode bantu. Jenis saldo awal, saldo akhir. Di bawah header tersebut, buat kolom transaksi tanggal, nomor bukti keterangan, debit, kredit, dan saldo. Atur lebar kolom agar tampilan rapi dan jelas. Kita rapiin ya. Lalu pada kolom kode bantu, aktifkan fitur data validasi dan memilih allow list dan isi sumber dengan kita isi data validasi itu dengan sama dengan KB_list agar pengguna dapat memilih kode bantu dari dropdown. Jadi kita tinggal bisa pilih kita mau bikin kode bantu untuk customer 1, customer 2 atau apa, kita tinggal bisa klik pilih dari sini saja. Setelah validasi dibuat, beri nama range sel kode bantu tersebut dengan nama BP kode. Kita bikin dengan nama BP kode melalui namebox atau kita bisa juga menggunakan menu define name. Nama ini akan digunakan pada rumus-rumus selanjutnya. Lalu di kolom jenis buat rumus di sini ya, di kolom jenis buat rumus if error index KB_jenis untuk mengambil akun jenis tadi, terus match BP_kode KB_KB untuk menampilkan jenis piutang atau hutang secara otomatis berdasarkan kode bantu yang terpilih. Lalu di sel saldo awal gunakan rumus ini. Di saldo awal gunakan rumus ya, if C5 atas indeks KB awal match BP kode KB_KB agar saldo awal terisi otomatis sesuai kode bantu. Lalu beralih ke sheet jurnal. Tambahkan 2 kolom baru di kolom M dan N. Ini M dan N. Di M5 atau KB4 isi dengan rumus yang memeriksa apakah akun debit atau kredit termasuk akun hutang atau piutang dan apakah kode bantu di jurnal sama dengan BP transfer kode. Jadi di sheet ini M dan N ini, nah di M ini kita masukkan rumus ini if error dan seperti pada layar. Di kolom N kita masukkan rumus ini if or M bukan if, dan seperti itu diberi nama range dengan nama JU KB5. Jadi yang ini kita bikin nameboxnya itu JU KB5. Nah, kembali ke sheet BP, kita balik lagi ke sheet BP. Pada baris pertama, transaksi di kolom tanggal, misal ini B8 ya, yang ini, yang tanggal ini. Tarik tanggal transaksi dari jurnal dengan rumus. Jadi untuk tanggal ini kita pakai rumus saja ya, if error index kita masukkan JU tanggal match row dan JU_KB5. Terus di nomor bukti kita gunakan rumus ini if error index JU no match row JU_KB5 0. Nah, di kolom keterangan kita masukkan rumus ini if or index JU_cat match row H1 JU_KB5 0. Nah, di kolom debit kita masukkan rumus ini. Nah, jumlahnya itu jumlah debit otomatis dengan rumus
Seperti ini. Rumus ini hanya menampilkan jumlah debit jika jenis akun di jurnal adalah piutang atau hutang. Nah, di kolom kredit, isi jumlah kredit otomatis dengan rumus ini. If error dan seperti pada layar. Untuk saldo berjalan menggunakan rumus if. Untuk saldonya ini kita gunakan rumus if error dan seperti pada di layar. Dan untuk saldo akhir, kita gunakan rumus ini. Kita gunakan formula ini. Cukup perluas rentang sum hingga baris terakhir. Jadi kita lanjut. Baru kita lanjut ke bukti. Nah, kita bikin sheet baru dengan nama bukti. Lalu kita tambahkan sheet baru dan kita beri nama bukti. Sheet ini berfungsi sebagai daftar transaksi terstruktur hasil ekstraksi dari sheet jurnal. Lalu buat format tabel pada sheet bukti. Buat judul, kita buat judulnya, kita buat nama usahanya seperti ini, UD Andika. Dan kita bikin bukti jurnal. Di bawahnya kita buat nomor bukti, tanggal transaksi. Kita buat di bawahnya itu nomor bukti, tanggal transaksi, total debit, total kredit, seperti pada video. Lalu edit tampilan sesuai dengan selera kalian. Lalu kita buat tabel yang berisi nomor transaksi, keterangan, kode bantu, akun debit, akun kredit, dan jumlah. Lalu blok dan border. Lalu kita buat border, lalu isi dibuat oleh. Baru kita bikin lagi di bawah ini, dibuat oleh, diperiksa oleh, diketahui oleh, gantung kebutuhan. Lalu pada sheet jurnal, buat kolom baru, copy dari jumlah, beri nama KB1. Lalu hapus formulanya dan buat formula baru. Ini kita buat formula baru. If C5 sama dengan, ya seperti pada video, memberi kode unik untuk setiap transaksi berdasarkan kolom nomor bukti. Nah, jika C5 kosong, maka hasil juga kosong. Jika tidak, maka akan menghitung berapa kali nomor jurnal yang sama sudah muncul dari baris 5 ke bawah. Lalu buat nama blok kolom J, lalu masuk pada menu formula, pilih define name, lalu ketik nama JUKB1. Lalu pada kolom B yang berisi tanggal, buat name box JU tanggal. Yang di C itu kita bikin name box JUNO. Yang di D itu kita bikin JUCAT. Yang di KB itu JUKB. Yang di debit itu JUDB. Dan di kredit itu JUKR. Lalu pada kolom H kita isi namanya itu JUJML. Nah, kalau sudah kita bisa cek nanti name box-nya apakah sudah tersedia atau belum. Lalu kita kembali ke sheet bukti. Kita kembali ke sheet bukti. Sebentar ya, teman-teman. Pada nomor bukti kita isi JU001. Lalu pada tanggal transaksi kita isi formula seperti pada pada tanggal transaksi ini kita isi formula seperti pada gambar pada layar. Lalu pada kode bantu kita copy rumusnya itu seperti ini. Kita masukkan saja rumusnya. Fungsinya sama seperti sebelumnya, hanya saja mengambil data dari array JUKB atau kode bantu untuk memunculkan kode bantu dari jurnal sesuai baris. Lalu copy dan paste ke bawah saja. Pada debit, copy
rumus kode bantu tadi, tapi kita ganti aja jadi JUDB. Sama juga kredit juga seperti itu. Nah, kita lanjut ke neraca lajur. Kita bikin sheet baru dengan nama kita bikin sheet baru dengan nama NRL. Ini kita bikin sheet baru dengan nama NRL. Sheet ini berisi tentang menyusun neraca lajur, rekap akun beserta saldo normal, penyesuaian dan klasifikasi ke laporan laba rugi atau neraca. Nah, kita bikin judulnya di atas itu neraca lajur, kita bikin tabelnya yang terdiri dari kode, nama akun, saldo awal, pergerakan, saldo akhir, laba rugi, dan neraca. Semua ini terdiri dari debit, kredit ya. Lalu kita bikin aja kolomnya ke bawah itu sampai 34 atau 35. Nah, di kolom akun di kolom kode yang ini kita kasih formula sama dengan akun B7. Jadi kita bikin seperti ini. Sama dengan kita pergi ke sheet akun, baru kita pilih B7. Ini yang pertama. Kita enter aja. Nah, jadi dia seperti ini. Kita copy aja rumusnya ke bawah. Jadi biar otomatis ada kode akunnya. Lalu selanjutnya kita ke sheet akun. Kita buat ke sheet akun. Kita lanjut saja ke kolom nama akun. Di kolom nama akun kita masukkan formula seperti pada gambar ini, if error index AKNM, dan seperti itu. Selanjutnya pada kolom saldo awal yang di bagian debit kita masukkan formula if error index AKDB. Nah, kalau yang di kredit ini yang AKDB kita ganti jadi AK_KR. Ini tuh fungsinya untuk mencari saldo awal, sisi debit dan kredit dari akun berdasarkan kode di B6, lalu mengambil data dari daftar AKDB dan daftar AKKR dari sheet jurnal sesuai baris. Jika tidak ditemukan, hasilnya kosong. Lalu kita copy paste aja ke bawah formulanya. Kemudian pada kolom pergerakan di bagian debit kita masukkan rumus atau formula sum if JU_DB dan seperti pada layar. Nah, di kredit yang JUDB-nya kita ganti dengan JUKR. Lalu pada kolom saldo akhir kita masukkan formula seperti ini. Di bagian debit kita tambahkan kata debit di sini, di kredit kita ganti jadi kredit. Fungsinya, pertama untuk mencari jenis akun dari AKJNS berdasarkan kode akun, lalu cari sisi normal dari akun tersebut di J_SN, apakah debit atau kredit. Jika sisi normal sama dengan debit, maka dihitung saldo akhir dengan rumus saldo awal, debit tambah pergerakan debit, kurang pergerakan kredit, kurang saldo awal kredit, dan juga sebaliknya. Lalu kita bikin sheet baru lagi dengan judul RL atau laba rugi. Bentar ya, kita besarkan sedikit. Nah, di laba rugi ini pertama kita bikin dulu nama usahanya itu UD Andika, baru kita di bawahnya kita bikin laba rugi dan kita bikin periodenya. Nah, laba rugi ini merupakan laporan yang memperlihatkan posisi antara pendapatan dan beban atau biaya selama periode tertentu. Lalu kita bikin kolom tabel yang terdiri dari kode, nama akun, dan saldo. Kita gunakan format header pendapatan, total pendapatan, biaya atau pendapatan, total biaya atau pendapatan, laba kotor, beban atau biaya, total beban atau biaya, laba operasional, biaya lain, total pendapatan dan biaya lain, dan laba bersih. Lalu di bawah kolom kode kita masukkan formula ini NRL B26. Ini itu mengambil kode dari neraca lajur. Jadi seperti ini ya. Kita bikin sama dengan kita pergi ke sheet NRL. Lalu kita klik saja B6. Kenapa B6? Karena B6 itu ini akun pendapatan. Kita enter.
Nah, kita sesuaikan aja pendapatan itu. Misalnya untuk akun pendapatan tuh kan ada pendapatan penjualan barang seperti itu. Kita paste aja ke bawah. Nah, sama seperti pokoknya kita sesuaikan saja sama seperti yang ini untuk akun biaya, ini beban kita sesuaikan saja akunnya yang dibutuhkan. Lalu di kolom nama akun kita masukkan formula if error index ak underscore nm match bb ak underscore kd. Ini fungsinya mengambil data nama akun yang ada pada sheet akun jika kode akun yang menjadi referensi pada kolom kode akun sesuai. Jadi kita copy saja ke bawah ya. Lanjut, kemudian di kolom saldo masukkan formula. Di sini kita masukkan formula seperti ini. Fungsinya jika kode akun memiliki saldo normal debit, maka ambil data pada sheet neraca lajur kolom laba rugi posisi debit. Sebaliknya, ambil data pada kolom laba rugi posisi kredit. Nah, untuk bagian totalnya ini kita gunakan saja rumus SUM. Ini tunggu ya. Kita gunakan rumus SUM. Misal 8 SUM D8 D2 D10. Lalu selanjutnya kita masuk ke LPM, kita bikin sheet baru. LPM ini adalah laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik dalam suatu periode akibat adanya laba rugi, penambahan investasi, dan pengambilan pribadi atau preferred. Nah, kita bikin tadi sudah sheet baru dengan nama LPM, baru kita bikin format dengan ada di sini modal awal periode, laba bersih, preferred, dan modal akhir. Untuk saldo atau nominalnya, gunakan formula ini ya, NRL ini mengambil saldo dari neraca lajur pada kolom saldo akhir. Sesuaikan saja akunnya. Misal, kalau kita mau ambil saldo modal awal, kita cari di neraca lajur yang bagian modal. Kalau laba bersih, kita klik yang bagian laba. Nah, lalu di bagian modal akhir, kita gunakan saja rumus, kita tambahkan modal awal ditambah laba bersih dikurang preferred. Maka dapatlah modal akhirnya sebesar 187.550.000. Lanjut, kita bikin sheet baru lagi. Yang terakhir itu ada sheet neraca, kita singkat aja jadi NR. Neraca ini sering disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Pada laporan ini memberikan gambaran terkait posisi aset, kewajiban, dan modal dari suatu entitas bisnis. Nah, kita bikin dulu sheetnya tadi dengan nama NRC ya. Sorry, tadi saya bilang NR ya. Kita bikin NRC, baru kita bikin nama usahanya itu usaha UD Andika, kita bikin neraca, baru kita bikin periodenya itu per 31 Maret 2023. Lalu kita bikin ini format ke sampingnya itu ada kode, nama akun, saldo awal, periode berjalan, dan saldo akhir. Baru untuk yang ke bawahnya, di situ ada ke bawahnya itu ada aset lancar, terus total aset tetap, total aset, kewajiban, modal, total kewajiban, dan modal. Nah, di kolom kode ini kita masukkan formula NRL ini untuk mengambil kode dari si neraca lajur. Kita sesuaikan aja, misalnya kita mau ambil aset, kita klik yang kode aset seperti itu, dan seterusnya. Nah, di kolom saldo awal ini kita masukkan formula if error. Nah, seperti pada layar ini formula ini fungsinya jika kode akun memiliki saldo normal debit, maka ambil data pada sheet neraca lajur kolom saldo awal posisi debit. Sebaliknya, ambil data pada kolom saldo awal posisi kredit. Jika terjadi error, maka kolom tersebut dikosongkan atau seperti ini ya, jadi kosong. Jadi dia tidak error ya teman-teman, karena kita pakai rumus atau formula if error. Nah, di kolom periode berjalan yang ini kita masukkan formula seperti ini if error dan sebagai berikut di layar. Fungsinya, jika kode akun memiliki saldo normal debit, maka ambil data pada ya sama seperti tadi ya, normal debit, maka ambil neraca lajur kolom pergerakan posisi debit. Sebaliknya, jika kolom pergerakan posisi kredit, nah jika terjadi error, maka kita kosongkan saja seperti ini, dia akan dikosongkan. Lalu di kolom saldo akhir, masukkan formula ini if error D8 tambah. Jadi seperti ini.
Ini tuh untuk menambah saldo awal dan periode berjalan. Kita copy aja ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk kolom total-total, kita gunakan saja rumus sum. Ini. Kita gunakan saja rumus sum. Misalnya, untuk kita menotalkan ini, total kewajibannya, kita tambahkan aja sum. Kita klik. Kita klik sum. Tunggu ya, teman-teman. Nah, kita tarik aja ke bawah gini, terus kita enter. Nah, jadi kalau laporan kalian sudah balance atau sudah benar, nanti di bawah sini akan ada tulisan true. Seperti ini. Mungkin sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.